Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi faddalana ala katsiri min ibadihil mu'minin. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifatak wa atini ma'aka abadah. Ila hadrati sayyid Mukarram al-alim al-allama bahril fahamah abina wa murabbi ruhina Sayyidi Syekh Mangarsa Aba Aus radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirah wa usulihi wa furu'ihi wa ahli silsilatihi wal aizihu kullu syai'in illa ilahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Shahibul bait memangku manaqib pada kali ini Bapak Haji Ahmad Hidayat beserta seluruh keluarga besar beliau, koordinator dari manaqib arisan manaqib maling Ustadz Riki Jo beserta seluruh peserta yang ikut dalam arisan manaqib, ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Santren Suryalaya Sirna Rasa PPKN. Ada kalimat yang hampir sama tapi maknanya jauh berbeda. Ada kata bahasa Arab yang hampir sama tapi makna jauh berbeda. Banyak sebenarnya. Satunya adalah ada kata dalam bahasa Arab yaitu aibun dan goibun. Aibun, ain, ya, ba. Ain, ya, ba. Aib. Yang satu gin, ya, ba. Apa bedanya tuh? Titik. Yang satu nggak ada titik ain, yang satu ada titik gin. Aibun sama ghaibun. Ini cuma beda titik nih, tapi artinya jauh, maknanya jauh. Aib itu artinya la. Aib, nah, sesuatu yang cacat, sesuatu yang hina, sesuatu yang cacat, itu namanya aib. Jamaknya, bentuk pluralnya adalah uyub. Kalau aib itu adalah satu yang celak, satu celak namanya aib. Kalau banyak celaknya namanya uyub. Yang kedua goib pakai gin tadi, goib. Kalau goib itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera, itu namanya goib. Nggak bisa dilihat pakai mata, bisa didengar pakai kuping, nggak bisa dirasa, nggak bisa disentuh. Itu namanya goib. Apapun yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera namanya goib. Bentuk jamaknya, bentuk pluralnya adalah guyub. Goib itu mufradnya, tunggalnya. Kalau yang goib namanya guyub. Jadi satu aib jamaknya uyub, goib jamaknya guyub. Ini jauh artinya nih, tapi punya hubungannya sendiri. Dua kata ini meskipun jauh artinya tapi punya hubungan sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibni Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya. Kata Ibnu Athaillah, tasawufika ilama goba fika minal uyub khairun min tasawufika ilama hujiba anka minal guyub. Katanya beliau, katanya Imam Ibnu Athaillah, tasawufika, tasawuf bukan pakai shot ya, pakai shin. Tasawufika, perhatianmu, fokusmu,
konsentrasimu ila ma ghaba fika minal uyub, pada sesuatu yang sirna, yang tidak ada, berupa aib, itu khairun, lebih baik, min tasawwufika, dari perhatianmu, konsentrasimu, ila ma hujiba anka minal guyub, lebih baik daripada konsentrasimu untuk melihat, mengetahui sesuatu yang samar darimu dari perkara gaib. Jadi intinya katanya Ibnu Athaillah, engkau itu lebih bagus memperhatikan sesuatu yang ada di dalam dirimu berupa aib. Kamu konsentrasi saja, kamu fokus kepada dirimu, kepada apa yang ada dalam dirimu berupa aib-aib, ya celaan-celaan semua ini kan, semua orang pasti punya aib dalam dirinya, sombong lah, riak lah, dengki lah, apa segala macam ada di sini. Lebih baik kamu ini memantau, konsentrasi terhadap sesuatu aib yang ada dalam dirimu, ketimbang engkau ini konsentrasi untuk mencari rahasia-rahasia pada alam gaib. Kamu ini sudah zikir saja la ilaha illallah, karena la ilaha illallah ini bisa membuat hatimu menjadi bersih, engkau bisa tahu mana aibnya, ketimbang sibuk ngurusin apa ya asrornya la ilaha illallah. La ilaha itu rahasianya adalah ini. Engkau ini lebih baik fokus saja dengan sholat. Yang nanti kamu itu sedang sholat, kamu ini sering sholat, sholatnya fokus, maka nanti akan ketemu nih aibnya dalam diri kita, ketimbang susah payah fokus mikirin apa ya asrornya, rahasianya sholat. Kenapa kok sujud ini seperti ini? Kalau sujud seperti ini, wah rahasianya adalah seperti ini. Sujudnya jarang, tapi fokus kepada rahasia daripada sujud dan lain sebagainya. Makanya kata Ibnu Athaillah tadi, engkau ini fokusmu ini, konsentrasimu ini lebih baik kepada sesuatu yang ada pada dirimu berupa aib. Aib dalam diri kita, kata beliau ini, itu intinya adalah hubbul makhluk fauqal khaliq. Aib yang ada dalam diri kita itu berasal dari cinta kepada makhluk melebihi cinta kepada Allah. Itu penyebabnya aib-aib yang ada dalam diri kita. Aib tadi kan ada sombong, ada dengki, ada riya, ada segala macam ya, keburukan yang ada dalam tubuh ini, dalam diri kita ini, itu berasal dari cintanya makhluk, cinta kepada makhluk melebihi kepada Allah. Contoh makhluk itu apa misalnya? Hubbumal. Maka cinta ini, cinta kepada makhluk ini, itu dibagi dua. Yang pertama cintanya itu li'ainihi, pada bendanya itu. Yang kedua lifaidatihi, pada faedahnya. Contoh. Misalnya hubbul mal, cinta sama harta. Orang kalau cinta sama harta, tadi dibagi dua. Li'ainihi, pada bendanya harta. Pokoknya dia ini cintanya ngumpulin duit, tapi malas ngeluarin duit. Karena cuma seneng ngelihat digit itu, 00 itu dalam rekeningnya ini banyak. Digitnya ini nggak mau 1, 2 digit. Kalau 1 kan cuma 1 juta. Kalau 0, sekian berarti di bawah 1 juta, itu nggak dihitung. Kalau 1 digit berarti 1 juta. Senengnya itu ngumpulin duit, ngelihat doang nih, ngeliat duit, tapi nggak mau ngeluarin uang. Itu namanya cinta kepada makhluk, cinta kepada harta, li'ainihi, cintanya pada bendanya, pada uangnya, bukan pada faedahnya. Suka ngumpulin duitnya rajin, senang, tapi mau belanja itu ngirit banget. Mau belanja sesuatu itu
Itu kalau masih bisa ditawar 100, selisihnya 100 perak itu. Kalau masih bisa ditawar 100 perak, selisihnya ditawar itu. Di sini 100 perak, selisihnya di sana 100 perak. Itu masih mau dia lari ke sana dulu. Ah, sono masih lebih murah 100 perak. Masih mau dia ke situ. Padahal cuma 100 perak itu. Mau ngeluarin, itu namanya cinta kepada harta li'ainihi. Ada orang punya mobil, punya motor. Cinta banget sama motor sama mobilnya. Cintanya li'ainihi, pada bentuknya, pada bendanya itu, pada motornya, pada motornya, pada mobilnya. Tiap hari itu motornya di mobilnya dilapin mulu. Mau keluar, wah ntar hujan, sayang mobilnya. Akhirnya bela-belain naik Gojek. Padahal punya motor, punya mobil, nggak mau dipakai. Kenapa? Antar becek di sono gitu ya. Antar sono, aduh, tiap hari dilapin mulu. Tiap hari dilapin, tapi gak diguna. Cintanya cuma itu aja, tidak cinta kepada faedahnya. Padahal dia punya kendaraan, faedahnya untuk memudahkan dia. Tapi dia punya kendaraan, gak mau diambil faedahnya, karena dia sayangnya sama bendanya. Ini katanya beliau, ajhalul jahilin, bodohnya orang-orang bodoh. Kenapa? Karena hubbul makhluk, hubul malnya ini, hubul hartanya, cinta kepada makhluk, cinta kepada hartanya, cinta kepada jabatannya, karena ainnya, karena bentuknya dia. Yang kedua, orang cinta kepada harta itu, kepada makhluk, lifaidatihi, karena faedahnya. Faedahnya harta. Dia punya harta, cinta dia sama harta, tapi cintanya sama faedahnya. Kalau ada punya uang, dia bisa begini, dia bisa begitu, dia bisa begini. Dia cinta sama kedudukan, karena orang kedudukan dia bisa begini, bisa begitu, bisa begini. Nah, orang yang cinta kepada faedah itu dibagi dua lagi sama beliau. Yang satu hukumnya ini haram dan termasuk dalam kategori hubbul makhluk. Yang satu adalah hukumnya halal dan tidak termasuk dalam kategori hubbul makhluk. Ada orang punya uang. Ketika dia punya uang, dia suka. Kenapa punya uang? Saya pengen ngejar uang. Kalau saya punya uang, nanti saya bisa begini, saya bisa begini, saya bisa bergaya-gayaan. Tiap bulan saya bisa pergi kemana-mana, bisa, pokoknya segala macam. Yang bukan untuk kebaikan, tapi untuk foya-foya saja. Buat foya-foya saja. Buat dia nyenengin dirinya sendiri. Buat dia hidup glamor. Itu orang yang suka dengan harta, dengan makhluk karena faedahnya, tapi termasuk hubul mal, cinta kepada harta. Ada orang ngebet banget jadi ketua, ngebet banget jadi ketua RT, ketua RW, ketua organisasi, jadi pejabat. Tapi faedahnya, kalau gue jadi pejabat, orang pada tunduk sama gue semua. Kalau saya jadi pejabat, proyeknya banyak. Ini faedahnya kan, dia punya jabatan karena faedahnya. Kalau dia punya jabatan, dia bisa begini, bisa begini. Tapi faedahnya dibikin yang salah, yang buruk. Nah, itu termasuk hubbul makhluk, hubbul jah, cinta sama jabatan, hubbul mal, cinta sama harta. Dan ini hukumnya haram. Tapi kalau kemudian faedahnya baik, dia senang sama harta, tapi faedahnya kalau saya ngejar harta, karena dengan uang ini saya bisa ibadah. Dengan uang ini saya bisa beli sesuatu, yang sesuatu ini saya pakai buat ibadah. Kalau saya punya uang, kemudian saya bisa ngasih kepada orang lain. Kalau saya punya uang, saya bisa orang. Kalau saya dihormatin, saya bisa ngomong kebaikan. Ini saya pengen ngomong kebaikan bagaimana? Uang udah miskin, udah susah, terus kemudian ngedakwah. Jekirlah kamu begini, nanti hidup. Lu aja miskin, lu aja susah hidupnya. Kan gampang banget orang ngomong begitu kan. Karena ketika ngomong sesuatu kan dilihat aja, lu aja susah hidupnya, gitu ya. Maka kemudian saya pengen punya harta, saya pengen punya ini, biar nanti saya didengar.
Nggak cuma pakai kuping satu, kuping dua saya didengarnya. Itu bukan hubul mal, itu bukan cinta harta itu. Bahkan halal. Baik itu. Saya punya catatan, saya dapat jadi ketua RT, ketua RW. Ustadz ngomong sesuatu mau 1000 kali kagak didengar itu. Misalnya ada tempat lokalisasi, tempat minuman keras. Mau teriak-teriak, tutup itu, tutup, nggak didengar itu. Tapi kalau dia ketua RW, tinggal tat. Ini Ucup ketua RT, langsung tat, selesai sudah. Kalau saya ngomong, nggak bisa itu. Itu kerja bakti tuh, jangan jadi males ente. Anda tuh harus punya kepedulian sosial. Saya ngomong begitu di kampung, gak tentu didengerin. Kalau Ucup yang ngomong, kalau dia ketua RT ngomong, bukan ngomong dia mau tanda tangan, lu mau tanda tangan gua, mau kerja bakti. Nah, itu bukan hubbul jah, bukan cinta sama jabatan itu. Itu bukan dianggap sebagai orang yang cinta jabatan itu, tapi itu dianggap sebagai ibadah. Jadi faedahnya diambil, tapi faedahnya ini untuk kebaikan. Nah, yang bikin diri ini punya aib banyak adalah karena dia hubbul makhluk untuk faedah yang bukan untuk ibadah. Ada orang cinta tapi untuk kepentingannya sendiri, untuk foya-foya. Aib sudah dalam dirinya itu, penuh sudah sama dirinya. Ada diri, ada sombong, ada ria, ada segala macam. Dia punya jabatan, dia jabatan, tapi jabatannya itu cuma untuk dia kekuasaan doang, penuh dirinya dia itu. Penuh dia sama aib itu. Kenapa? Karena sumbernya ada di situ. Nah, balik lagi kata Ibnu Athaillah, konsentrasi kita untuk melihat apa yang ada dalam diri kita ini berupa aib lebih baik ketimbang nyapain diri, konsentrasi nyari sesuatu yang sifatnya goib, kelihatan. Engkau ini sudah zikir aja, nggak usah nyari-nyari jin, nyari-nyari makhluk. Gimana caranya melihat makhluk, menunduk jin? Sudah, Anda zikir saja. Itu kan jin, malaikat, ruh, itu kan goib tuh. Tapi fokusnya gimana? Saya pengen ketemu sama Syekh Qadir Al-Jailani. Itu berarti konsentrasi kepada sesuatu yang terhijab, yang sifatnya goib. Itu. Kamu zikir saja, kata Ibnu Athaillah. Zikir saja. Nanti ketika kamu zikir, aibmu sudah hilang. Ketika engkau zikir dan zikirmu membuat aib yang ada di diri kita ini hilang, sehingga kolbu kita menjadi fitrah, kolbu kita menjadi suci. Gak usah dicari diri itu dengan. Tapi kalau kemudian engkau sibuk nyari perkara-perkara yang goib, sementara apa yang ada di dalam aibnya ini kagak kena, minimal Anda akan jadi dukun cabul. Minimal itu, minimal banget udah itu. Itu kan dukun cabul kan begitu, dukun cabul. Kenapa? Karena dia nyari rahasia mulu. Yang ada di dalam dirinya nggak terlihat sama dia. Maka kemudian ketika dia jadi dukun, yang ada adalah ngibul-ngibulin, merusak dukun-dukun yang benar. Kayak ada ini nih, merusak gitu. Nah ya, paham ya. Maka dalam toriko kita ini dalam toriko diajarin, dididik untuk bisa banyak berzikir. Untuk apa banyak berzikir itu? Karena orang yang banyak berzikir akan dapat menemukan apa yang ada di dalam dirinya. Zikirnya saja la ilaha illallah. Zikirnya saja sudah itu, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada ego kecuali Allah. Tidak ada diri kecuali Allah. Tidak ada harta kecuali Allah. Tidak ada kedudukan kecuali Allah. Tidak ada yang tidak ada kecuali Allah. Kalau sudah seperti itu kan mau sombong dari mana coba? Mau pamer apa? Mau sombong apa? Kita nggak punya apa-apa ya. Yang ada adalah Allah.
Orang kalau zikirnya sudah seperti itu, maka dia akan menemukan aib yang ada dalam dirinya. Ketika aibnya sudah ditemukan, maka dia otomatis masuk dalam grup goib. Udah pasti itu. Udah pasti itu. Maka ketika Anda lagi ada zikir, kan biasa, Anda lagi zikir fokus, tiba-tiba Anda ada di alam sesuatu. Anda nggak minta sesuatu, Anda nggak nunjuk sesuatu, tiba-tiba Anda ketemu dengan Syekh ini. Ketika itu ketemu dengan baginda Rasul, tiba-tiba Anda seakan-akan ada di mana, padahal Anda nggak minta sesuatu, nggak minta itu. Tapi karena memang kolbu kita ini sudah baik, benar, otomatis itu mau otomatis, nggak usah diminta, nggak usah dicari, otomatis udah terinvest itu, udah masuk itu, udah masuk. Itulah yang diajarkan oleh kita. Makanya tidak ada ahli ilmu hikmah, ahli mujarobat, ahli ilmu hikmah. Misalnya gini, kalau baca la ilaha illallah sekian kali, maka nanti akan mendapatkan ini. Siapa yang menemukan ini nih? Kalau bukan ahli toriko. Semuanya ahli toriko ini. Imam Ahmad bin Ali Al-Buni, guru mursyid toriko. Sampai yang terakhir Syekh Abdul Fatah, ahli toriko. Pangarsa Guru Agung Amba Aos. Pertama kali yang saya lihat ketika pertama kali saya menginjak Sirna Rasa, pertama kali saya ke Sirna Rasa, yang saya lihat adalah perpustakaan beliau, kitab jujur. Saya cari kitab-kitab, ternyata Abah nyimpen kitab Manba Usulil Hikmah, Samsul Ma'ad, kitab mujarobat semua itu. Ada Abah itu semua, punya amalan-amalan itu. Karena yang punya amalan-amalan kayak gini, yang mendapatkan rahasia, kok bisa ya Al-Fatihah kalau dibaca sekian kali, lalu kemudian disebulin, kemudian menjadi faedahnya ini. Siapa yang menemukan ini nih, rahasia ini? Kalau bukan ahli zikir. Kok bisa ya? Ayat wal qaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Kalau Anda liatin perempuan lalu kemudian baca itu wal qaitu alaika. Wah, sudah tunduk itu. Tunduk itu. Tapi syaratnya Anda bacanya itu sambil ada BMW di sampingnya begini. Nah, siapa yang menemukan walko itu bisa menundukkan perempuan, menundukkan orang, kalau bukan ahli toriko. Kenapa? Karena beliau yang dikasih. Nah, orang-orang kenapa kemudian menjadi rusak? Karena mereka tidak berangkat dari zikir, langsung kepada sirnya, langsung kepada asrornya. Sehingga kemudian dia ngamalin itu, tapi tidak ikut kepada metodologi zikir dalam toriko. Maka yang terjadi adalah ya kayak begitu tuh. Kalau dia jadi ahli ya mesti jadi dukun-dukun yang begitu. Kalau dia kemudian gak jadi dukun, ya paling gak gila dia. Apa namanya, sinting dia. Kenapa? Karena jalannya gak gitu. Nah, inilah yang kemudian kita bangun bersama-sama. Kita melakukan zikir semua yang diajarkan oleh Pangarsa Aba Aos. Kemudian kita melakukan riyadho ini. Itu zikir itu. Untuk masuk ke dalam sini. Ketika nanti ininya sudah beres. Asror apapun Anda bisa temukan. Sesuatu yang goib Anda bisa temukan. Jangankan jin, malaikat juga bisa Anda lihat. Jangankan malaikat, Tuan Syekh Abdul Qadir yang sudah wafat Anda bisa lihat. Para aulia Anda bisa lihat. Para ahli silsilah bisa Anda lihat. Tanpa diminta, tanpa dicari. Otomatis sudah itu mah. Gitu ya. Tapi jalannya adalah seperti itu. Nah, itulah yang diajarkan kepada kita dari guru agung kita. Dengan cara zikir. Karena kata Nabi, inna likulli say'in siqolah. Segala sesuatu itu ada alat pembersihnya. Wasiqolatul qalbi zikrullah. Alat untuk membersihkan hati aib-aib adalah zikrullah. Sedangkan kata Nabi, afdoluz zikri la ilaha. Tidak ada zikir yang lebih afdol daripada itu. Dan kita semua sudah ditalkinkan oleh guru agung zikir la ilaha illallah. Alhamdulillahillazi faddalana ala kasirim min ibadil. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.